Walaupun air mengalir begitu deras, tak sederas tetesan imannya. Walaupun samudra begitu luas, tak seluas Tuhannya. Walaupun tinggi sang ibadah, tak patut kita tinggikan kecuali Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fadalla bani Adam bil ilmi wa amali ala jami'il alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah membiarkan hambanya kelaparan tanpa sebab dan tak pernah memberikan beban tanpa adanya jalan keluar. Salawat berbingkaikan salam yang melambangkan iman dan takwa yang menguatkan Islam yang hakiki agar tercapainya ridha Allah. Marilah kita junjung tinggikan kepada Presiden dunia, pengobrak-abrik kebatilan, penghapus rasa dendam, siapa lagi selain baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencontohkan kepada kita semua bagaimana membangun peradaban bahkan dari masjid kecil dan tanah yang diwakafkan. Perkenalkan, saya Aditya Sukma, santri Pondok Pesantren Nurul Jadid Duripaku. Hari ini saya ingin bicara bukan di atas mimbar yang megah, tapi dari sudut asrama pesantren, dari tempat di mana ilmu diajarkan setiap harinya. Walaupun terkadang dapur pesantren harus mengirit karena kurangnya biaya, dan lembaga yang terus berjuang untuk mencetak generasi yang berakhlak, tapi tetap berjuang untuk menutupi biaya listrik dan air bulan depan. Marilah kita berperilaku jujur. Pada saat ini banyak pesantren yang hidup dengan iuran santri, dan banyak santri yang berasal dari keluarga nelayan, petani, bahkan dari keluarga yang kurang mampu. Uang masuk ke dalam pesantren 150.000 per bulan, tapi biaya makan, air, listrik, kebersihan, gaji ustadz, semuanya jauh di atas itu. Lalu bagaimana pesantren bisa bertahan? Para guru, sebagian ada yang menjual hasil kebun, sebagian lagi ada yang membuka usaha kecil-kecilan, bahkan sebagian ada yang menunda pembangunan karena dananya tak pernah cukup. Lalu di mana solusinya? Disinilah wakaf produktif hadir sebagai jawaban. Wakaf bukan hanya membangun kuburan atau masjid megah. Wakaf bisa jadi tanah yang ditanami, toko yang disewakan, rumah kontrakan, kolam ikan hingga lahan sawit. Bayangkan jika setiap wali santri mewakafkan 1 meter persegi tanah, setiap alumni menyumbangkan 1 ekor sapi atau 1 pohon sawit, setiap simpatisan membantu 1 gerobak usaha untuk pesantren. Wakaf itu akan terus mengalir bahkan sampai saat kita meninggal dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, "Idza matal insani," apabila manusia meninggal dunia, in qata'a anhu amaluhu illa min salasah, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. As-sadaqatu jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladi salihi yad'ulah, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Nah, inilah wakaf produktif, wakaf yang dikelola, dikembangkan, dan hasilnya menopang ekonomi pesantren secara berkelanjutan. Dan kita tidak sendiri, Bank Indonesia kini turun tangan lewat program-program wakaf produktif, bukan hanya membina lembaga keuangan syariah, tapi juga melatih nadir, menampingi manajemen wakaf,
hingga menciptakan ekosistem keuangan pesantren yang lebih kokoh. Dari sinergi antara pesantren, masyarakat, dan pembina seperti Bank Indonesia, maka wakaf tidak lagi menjadi papan nama di gerbang masjid, tapi menjadi mesin ekonomi umat yang hidup. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan kita biarkan pesantren hanya menjadi tempat menimba ilmu, tapi tidak mampu bertahan. Jangan kita biarkan para guru mendidik dengan ikhlas, tapi dapurnya resah. Mari kita kuatkan pesantren, bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan gerakan wakaf produktif. Hari ini, saya mengajak kepada kita semua untuk menjadi wakif, baik dengan uang, barang, atau tanah. Menjadi penggerak wakaf di komunitas, dan menjadi santri yang sadar bahwa Islam bukan hanya soal sholat dan ngaji, tapi juga mengelola ekonomi umat secara mandiri. Dengan wakaf produktif, pesantren akan berdiri tegak. Guru tidak hanya mendidik, tapi juga sejahtera. Santri tidak hanya belajar, tapi juga ikut menyejahterakan. Inilah wakaf produktif yang mensejahterakan dan membangkitkan ekonomi umat secara mandiri. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.